10 rahasia emak-emak rapi di bulan puasa. Rumah tetap rapi, bersih nyaman sebelum lanjut. Tolong klik subscribe dan like ya Bu. Dan juga kalau sekiranya video ini manfaat, bantu share ke teman-teman yang lain ya. Nah sekarang kita lanjut deh. Ketemu lagi nih Bu. Sehat dan gembira terus semua ya. Hayo ngaku siapa yang sekarang merasa rumahnya sudah mirip kapal pecah. Padahal waktu berbuka masih lama, dan tenaga sudah tinggal 5% saja. Jujur ya Bu, fenomena rumah berantakan pas Ramadan itu sudah seperti tradisi tahunan yang lebih pasti datangnya daripada hilal. Karena kita sibuk urusan dapur, tapi cucian piring dan mainan anak tetap saja beranak pinak tanpa henti. Menurut sebuah artikel gaya hidup yang sempat saya baca, kunci rumah tetap rapi di bulan suci itu bukan terletak pada seberapa kuat kita menyapu, tapi pada manajemen strategi, layaknya jenderal perang yang sedang menghemat amunisi. Penting banget buat kita bahas ini sekarang, supaya ibadah kita tidak cuma habis buat ngomel, gara-gara injak Lego, atau terpleset kulit pisang saat mau salat tarawih di ruang tengah. Yang paling pertama rahasianya adalah menerapkan sistem satu masuk satu keluar, yang artinya setiap ada barang baru atau kegiatan baru yang muncul, maka barang lama harus segera masuk ke tempat asalnya tanpa drama. Contohnya nih Bu, kalau anak baru selesai main mobil-mobilan, ya jangan biarkan mereka lanjut mewarnai sebelum mobilnya parkir cantik di kotak mainan, supaya lantai tidak jadi medan ranjau. Rahasia kedua, gunakan teknik mencuci piring sambil menunggu masakan matang, atau istilah kerennya, multitasking cantik biar tidak ada tumpukan piring segunung saat azan maghrib berkumandang. Bayangkan kalau kita tunda cuci piring sampai habis buka puasa, yang ada kita malah pingsan kekenyangan di depan wastafel, sementara cucian piring sudah melambai-lambai minta perhatian. Rahasia ketiga adalah membatasi area kekacauan dengan cara menentukan satu ruangan saja yang boleh dipakai buat main atau bongkar barang, sementara ruangan lain harus steril dan suci. Kalau semua ruangan jadi tempat main ya wassalam Bu, kita butuh tenaga ekstra yang sayangnya sudah habis buat memikirkan menu takjil es buah atau gorengan setiap harinya. Rahasia keempat, manfaatkan wadah bening atau keranjang kecil buat mengelompokkan bumbu dapur dan bahan masakan, agar saat sahur yang matanya masih setengah watt, kita tidak salah ambil garam jadi gula. Tidak lucu kan Bu, kalau niatnya mau masak sayur sop segar, tapi rasanya malah jadi kolak gurih gara-gara kita panik mencari bumbu di tengah kekacauan dapur yang berantakan. Rahasia kelima, jadwalkan deep cleaning atau bersih-bersih total justru sebelum masuk bulan puasa. Supaya pas sudah jalan puasanya, kita tinggal melakukan pembersihan ringan yang sifatnya pemeliharaan saja. Contoh logisnya, kalau gorden dan karpet sudah dicuci duluan, kita tidak perlu lagi memanjat tangga sambil menahan haus di siang bolong yang terik ini. Rahasia keenam adalah delegasi tugas kepada seluruh penghuni rumah, termasuk suami dan anak-anak. Karena kita ini ibu rumah tangga, bukan robot canggih dari masa depan. Kasih tugas sederhana seperti anak yang merapikan bantal kursi, atau suami yang bertugas membuang sampah, supaya beban di pundak kita tidak seberat memikul rindu yang tak kunjung usai. Rahasia ketujuh, pilih menu masakan yang simple dan minim alat masak, supaya sisa kotoran di dapur tidak membuat kita merasa sedang ikut lomba cuci piring tingkat nasional. Masak rendang itu enak Bu, tapi kalau cucian pancinya sampai ke teras ya mending kita masak yang praktis saja, asal semua kenyang dan hati senang. Rahasia ke-8, sediakan keranjang darurat atau emergency basket buat menyapu barang-barang yang berserakan di ruang tamu saat ada tamu yang tiba-tiba mau datang silaturahmi. Tinggal masukkan semua barang berantakan itu ke keranjang, lalu sembunyikan di dalam kamar sementara waktu, supaya citra kita sebagai emak-emak rapi
tetap terjaga dengan sempurna di mata tetangga. Rahasia ke-9 adalah rutin membuang sampah dapur setiap habis masak sahur dan buka, supaya bau sisa makanan tidak menghantui rumah dan mengundang rombongan semut atau kecoa. Rumah yang wangi dan bersih itu bikin suasana ibadah jadi lebih tenang daripada rumah yang bau, terasi tapi isinya berantakan, seperti habis kena angin puting beliung. Terakhir, rahasia nomor 10 yaitu turunkan standar kerapihan sedikit saja, jangan terlalu perfeksionis sampai stres sendiri, karena kesehatan mental kita lebih berharga daripada lantai yang mengkilap setiap detik, lebih mahal daripada tumpukan piring sendok yang mengkilap wangi di rak piring. Kalau memang ada 1-2 baju yang belum terlipat, ya sudahlah Bu, anggap saja itu dekorasi sementara yang menambah nilai seni di pojok ruangan. Daripada kita marah-marah terus, ya semacam seni instalasi ala seniman hebat, di mana yang ngerti artinya, ya cuma seniman itu sendiri. Jadi kesimpulannya, rapi itu bukan berarti rumah harus terlihat seperti hotel bintang 5 setiap saat, melainkan rumah yang tetap fungsional dan tidak membuat kita stres di tengah lapar dan dahaga, dan malah bisa bikin kita terpaksa menyerah, mengibarkan bendera putih sambil duduk terkapar di sofa dan menyeruput segelas es teh jumbo. Kita perlu sadar bahwa kadang kita terlalu keras pada diri sendiri dengan menuntut kesempurnaan. Padahal, Ramadan itu momentum untuk membersihkan. Hati bukan cuma membersihkan debu di atas lemari. Mari kita jadikan momen ini untuk refleksi, apakah selama ini kita lebih sering mencintai barang daripada mencintai ketenangan jiwa kita sendiri sebagai nahkoda di rumah ini. Tetap semangat ya Bu. Jangan sampai sapu dan kain pel membuat kita lupa tersenyum, karena senyum manis seorang ibu adalah dekorasi terindah yang paling bikin nyaman seluruh keluarga. Semoga tips sederhana ini bisa bikin rumah tetap nyaman dan ibadah kita makin lancar jaya tanpa gangguan urusan domestik yang tidak ada habisnya. Apakah Ibu punya trik rahasia lain yang biasanya ampuh buat menaklukkan kekacauan rumah saat puasa berlangsung? Bagikan pengalaman unik Ibu di kolom komentar ya. Siapa tahu bisa jadi inspirasi buat ibu-ibu lainnya yang lagi berjuang di luar sana. So, terima kasih banget buat semua yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di obrolan serta cerita yang lebih menarik di video berikutnya. Salam semangat buat ibu hebat.